Sehat ya Kak Wilson ya. Sehat bro, ini market lagi hijau juga, nambah seger ini ya. Cuan Troopers juga Mantap. hijau. Nah, ngomong-ngomong soal market yang lagi hijau, nih kita review IHSG dulu kali ya Koko Wilson. Outlook Koko Wilson soal IHSG ini gimana sih? Oke, thank you Bro Philip. Sebelumnya pengen sapa dulu semua Cuan Troopers. Halo teman-teman Cuan Troopers semuanya. Thank you so much udah luangkan waktunya untuk nonton kita hari ini di acara TikTok ya teman-temannya. Jadi meraih profit melalui classical technical analysis ya. Jadi kita akan bahas nih bagaimana sih sebenarnya technical analysis itu, apakah semua orang bisa mempelajarinya kayak gitu. Apakah terlalu susah gitu ya, apakah sesusah yang dibayangkan? Nanti kita akan bahas. Untuk Cuan Trooper semuanya, stay tune ya teman-teman dari awal sampai habis gitu. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Yang ada questions yang mau tanya bisa tanya di kolom komentar atau di questions itu ada questions mark di bawah di sebelah kanan, teman-teman bisa taruh pertanyaan di sana. Nanti Koko Philip akan pilihin pertanyaan yang akan kita jawab gitu. Cuan Trooper semuanya, thank you so much sekali lagi. Dari Sabang sampai Merauke dari banyak banget ya, dari Bandung, dari Jakarta, dari Medan gitu juga ya, Horas, dari Palembang, mungkin juga banyak banget Cuan Trooper semuanya. Kita bersatu di acara ini teman-temannya, di Sukor Sekuritas, Stronger Together, Growing Together, sama seperti tagline dari Sukor Sekuritas teman-teman. Oke, Koko Philip, sekarang kita akan review IHSG hari ini teman-teman ya. Iya. Nah, kalau dilihat hari ini teman-teman, IHSG itu ditutup menguat 0,8% ya. 0,8% itu udah rebound teman-temannya. Kemarin koreksi sedikit gitu. Kalau kita lihat ini adalah patternnya IHSG ini pada di pola uptrend channel nih, Koko Philip ya. Jadi di uptrend channel itu kemarin hari ini memantul di support dari dynamicnya. Jadi dynamic support channel seperti ini teman-teman. Jadi di bawah itu memantul dengan candle sekarang itu morning star ya, Koko Philip. Jadi morning star itu adalah candle kembalikan arah di daerah dynamic supportnya. Jadi secara mingguan kita lihat ini support IHSG itu di 6021 dan juga di resisten 6223 kayak gitu. Nah, dengan kecenderungan menguat dengan adanya tanda-tanda indikasi dari technical yang kita lihat di sini ya. Pertama tadi dari memantul di dynamic supportnya, ada candle morning star, terus juga teman-teman bisa lihat bahwa asing ini mulai giat lagi nih belanja di IHSG gitu. Kalau kita lihat itu net foreign buy itu pada hari ini gitu ya, sebesar 207 miliar gitu secara harian, dan juga secara mingguan itu 1,27 triliun teman-teman, serta secara bulanan itu 4,13 triliun. Jadi kalau kita lihat itu secara bulanan, asing terus aktif ya untuk mengakumulasi IHSG seperti itu, karena secara teknikal juga secara valuasi IHSG masih tergolong murah teman-teman ya, terutama di bank kita yang saham penggerak bursa yang masih berada di supportnya. Itu teman-teman kesempatan bagi yang belum masuk masih bisa masuk di saham-saham berkapitalisasi besar gitu, penggerak bursa seperti BBNI, BMRI, BBCA ya, The First Market, atau juga BMRI teman-teman ya. Nah, terus juga kalau lihat lagi kata-kata positif di IHSG, kita bisa lihat dari PMI kita meskipun masih di bawah 50 tapi udah meningkat lagi teman-teman. Dari 40,1 menjadi 43,7. Artinya apa? Artinya bisnis sudah mulai lagi bergairah lagi teman-teman. Apalagi kita lihat PPKM udah meskipun diperpanjang udah ada ini teman-temannya perbaikan seperti itu dari level 4 ke level 3, diharapkan ke level 2, level 1 gitu teman-teman. Dengan juga kita lihat grafik penurunan dari kasus corona. Divaksinasi semakin digencarkan sama pemerintah gitu ya, untuk mencapai 185 juta gitu ya dosis teman-teman. Jadi kalau dilihat ini adalah banyak banget katalis positif meskipun ada beberapa katalis negatif teman-teman. Tetapi kita masih di fase recovery, artinya itu untuk peluang Indonesia ini untuk recovery itu semakin tinggi, dengan Bank Indonesia pun masih mempertahankan level bunga di 3,5%, contohnya seperti itu. Pemerintah akomodatif teman-temannya, dana pen 700 triliun, semakin banyak realisasinya gitu. Jadi beberapa katalis positif ini bisa teman-teman pakai gitu ya, untuk lebih tenang lagi tradingnya gitu, untuk lebih tenang lagi investasinya, jangan panik-panikan gitu ya. Pokoknya biasanya kan, aduh kok merah, kemarin sempat IHSG minus 1% lebih gitu, langsung panik gitu, kayak panik selling atau segala macam. Jangan teman-teman. Kenapa? Karena secara chart pun kita itu on track gitu, on track pada garis uptrend channelnya. Kurang lebih seperti itu Koko untuk review IHSG secara singkat ya, untuk kita jelasin ke Cuan Trooper semuanya. Oke, tadi udah sempat dapat bocoran juga ya dari Koko Wilson, saham-saham big caps, saham-saham bank, BBRI, BMRI tadi udah sempat dikasih juga sama
Koko Wilson. Berarti Koko Wilson bener ya, IHSG ke depannya akan menarik karena ada pola candle Morningstar yang menandakan ada pembalikan arah dari IHSG. Nah, oke, sekarang nih, kan mungkin banyak banget nih cuan troopers yang suka kalau di grup tanya nih, support resist itu apa sih? Tadi Koko Wilson juga sempat sebut dynamic support dan dynamic resistance. Nah, coba kita back to basics dan kita bahas dari awal apa itu sebenarnya technical analysis. Coba silakan Koko Wilson. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya ada dua analisis yang bisa kita pakai untuk menganalisa saham. Yang pertama itu fundamental analysis, teman-teman. Ini kita menggunakan laporan keuangan, lihatin rasio. Jadi ada dua rasio yang paling sering dipakai. PBV yang pertama, kalau PBV-nya kurang dari 1 ya, PBV itu adalah price to book value ratio. Artinya harga dibandingkan dengan nilai bukunya, seperti itu. Jika kurang dari 1, maka dianggap murah, seperti itu. Artinya kita membeli di harga diskon. Nah, yang kedua, kalau tentunya kita price to earning ratio kalau di bawah 10 dianggap murah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau namanya fundamental analysis harus melihat kesehatan perusahaan dari tercermin dari laporan keuangannya. Laporan keuangan ada 4, teman-teman. Ada income statement, ada statement of cash flow, return earnings, sama balance sheet, seperti itu ya. Nah, itu kalau yang fundamental, teman-teman. Kita ngeliatin kualitas perusahaannya. Yang kedua ada technical analysis. Nah, jika fundamental memperhatikan laporan keuangan, technical tidak memperhatikan laporan keuangan, teman-teman. Tetapi apa yang diperhatikan? Yang diperhatikan adalah pergerakan harga di masa lalu. Jadi pergerakan harga di masa lalu dianalisa, diolah, itu tergambar dalam bentuk chart. Nah, nanti di chart ini akan kelihatan yang namanya pola-pola, pattern-pattern, ataupun bisa diolah kembali untuk menghasilkan indikator untuk memprediksi pergerakan harga. Artinya dengan kita memakai indikator-indikator ini ataupun memakai data-data pergerakan harga, kita bisa mengambil keputusan untuk membeli ataupun menjual suatu saham. Kurang lebih seperti itu Koko untuk technical analysis. Nah, jadi sebenarnya technical analysis ini kayak erat banget ya teman-teman, kaitannya itu dengan Dow teori gitu. Jadi Charles Dow ini editor atau wartawan juga dari Wall Street Journal, teman-teman. Dia ini menemukan beberapa hal penting, hal yang menarik mengenai pergerakan harga di market gitu. Yang pertama itu adalah the market discounts everything. Apa itu maksudnya the market discounts everything? Artinya segala ketakutan, kecemasan, dan juga ketamakan teman-teman atau berita segala macam itu udah tergambar di chart, teman-teman ya, udah tergambar di chart. Jadi teman-teman memakai technical analysis itu teman-teman secara nggak langsung sudah membaca berita di sana gitu dalam bentuk harga gitu, sudah membaca ketakutan dalam bentuk harga. Makanya ada level-level support dan resisten, teman-teman. Di mana level support adalah seperti lantai gitu. Ketika harga menyentuh bawah level psikologis, maka itu dianggap murah, seperti itu, ada kepotensi untuk naik gitu, ataupun ketika menyentuh resisten dia ada potensi turun, atau ketika dia breakout potensi naik lagi, kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu yang pertama, the market discounts everything. Yang kedua itu adalah ada 3 tren teman-temannya. Yang kita tahu adalah ada uptrend, ada juga sideways ya, nggak kemana-mana, ada downtrend. Artinya apa? Penurunannya semakin lebih tinggi dibandingkan kenaikannya, teman-teman. Nah, itu dibagi lagi menjadi 3 ya. Itu adalah yang primary itu berjangka panjang, teman-teman. Jadi itu tahunan ya. Sebagai contoh IHSG. IHSG, teman-teman, kenapa nggak perlu takut invest di IHSG? Karena secara jangka panjang, primary trend IHSG itu uptrend. Teman-teman tarik dari tahun 1900-an ya, itu IHSG itu tren itu uptrend, teman-teman. Oke, ada namanya koreksi, misalnya kayak tahun 2008 gitu ya, lagi market crash sebentar, atau tahun 2013 sempat juga gitu ya, atau sekarang yang paling terakhir tahun 2020. Nah, waktu itu ketika ada corona, itu namanya kalau kita lihat secondary trend, teman-teman. Secondary trend itu sebentar doang gitu ya, sebentar doang koreksinya itu bisa berlangsung selama mingguan sampai bulanan, teman-teman. Terus selanjutnya ada juga kita bilang minor trend. Minor trend itu dia berlangsung selama berminggu-minggu gitu ya, berminggu tapi nggak sampai bulanan, teman-teman. Jadi bisa dilihat itu dari Dow teori, kecenderungannya itulah harga itu akan terus tren itu last longer than expected. Jadi tetap uptrend itu ya, seperti IHSG di primary trendnya meskipun ada koreksi-koreksi kecil, dan itu adalah koreksi wajar, teman-teman ya. Terus juga kita bisa lihat ada 3 fase di namanya itu technical analysis, teman-teman, atau di market gitu ya. Itu yang pertama adalah fase akumulasi. Fase akumulasi ini ketika teman-teman lihat, aduh ini kok sahamnya nggak jalan-jalan ya kok ya gitu. Itu adalah fase akumulasi, di mana orang-orang atau kita lihat itu the big player ya, smart money masih mengumpulkan ini barang gitu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman lihat contoh nih yang baru terakhir itu, yang baru gas itu WMU contohnya. WMU itu kan lama teman-teman disupport ya, bolak-balik gitu. Atau juga seperti BBK
atau IMAS lama banget di bawah teman-teman, itu fase akumulasi ya, orang-orang nggak sabar, atau ASRI yang baru naik juga. Kita lihat itu dia di bawah, naik turun itu ketika lagi fase akumulasi. Nah, ketika dia naik ya, naik itu namanya fase public participations. Public participations itu ketika banyak banget nih retail mulai masuk gitu, dan banyak yang ngomongin sahamnya, atau banyak yang bilang kayak apa namanya, saham-sahamnya ini lagi inilah jadi star lah gitu ya di publik gitu. So, kayak kemarin Bank Digital lagi naik, orang-orang pada teriakin Arto gitu, atau kemarin juga baru naik misal saham otomotif IMJS gitu, atau saham rumah sakit SAME misalnya seperti itu, Koko Philip. Jadi kita lihat itu ada namanya public participations. Yang ketiga ada pola yang namanya pattern distributions ya. Jadi distributions ini adalah ketika udah di atas teman-teman, harganya itu udah nggak sanggup naik lagi gitu. Jadi kayak naik turun gitu ya. Jadi dia ada potensi untuk downtrend teman-teman ya. Nah, contohnya nih kemarin kita lihat MLPL sempat downtrend teman-teman ya. Dari harga terpucuknya, harga tingginya, dia konsolidasi sebentar terus dia jebol dan downtrend beberapa saat gitu ya, short term. Dan teman-teman bisa lihat banyak beberapa waktu dia ini downtrend seperti itu, Koko Philip. Kurang lebih itu ya teman-teman untuk penjelasannya technical analysis gitu. Oke, itu udah lengkap banget ya tadi penjelasan technical analysis dari Koko Wilson. Nah, tapi tadi Koko Wilson sempat senggol indikator, sempat senggol yang kita sebut support dan resistance. Tadi pas kita bahas IHSG kita sempat sebut juga candlestick. Nah, technical analysis itu kan ada dua ya Koko Wilson. Satu technical analysis modern dan satu lagi technical analysis klasik. Nah, yang hari ini kita mau pelajari itu kan technical analysis klasik. Apa sih itu sebenarnya technical analysis klasik? Oke, teman-teman. Jadi kalau kita ada dua, bener banget. Yang pertama itu adalah yang klasik, yang modern. Bedanya apa? Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau yang klasik itu, yang kita kalau sering lihat gambar-gambar ya gitu, ada gambar support resisten, ada pola-pola seperti double bottom atau head and shoulder gitu teman-teman, atau juga yang falling wedge gitu ya, atau juga yang flag gitu, atau yang rising wedge. Itu teman-teman bisa itu kalau teman-teman lihat technical analysis yang menggambar-gambar ya, itu namanya technical analysis klasik, menggunakan garis-garis, pola-pola, itu technical analysis klasik. Nah, sementara modern memakai indikator secara general teman-teman bisa bagi dua. Yang pertama itu adalah trend following seperti moving average dan juga ada parabolic SAR gitu. Dan yang kedua ada yang oscillator, itu untuk menentukan jenuh beli atau jenuh jual. Itu teman-teman bisa pakai stokastik misalnya, atau juga RSI, Relative Strength Index gitu. Nah, jadi technical analysis klasik ini kita the idea of technical analysis klasik itu adalah kita itu menentukan titik jenuhnya gitu teman-teman. Titik jenuh itu apa? Yaitu adalah support dan resisten gitu. Jadi pattern-pattern ini pun sebenarnya terbentuk dari support dan resisten. Itu support resisten ada dua tadi. Yang pertama adalah yang klasikal ya. Yang klasikal itu yang horizontal doang teman-teman. Horizontal doang, dia satu harga. Yang kedua itu ada namanya yang dynamic. Dynamic itu adalah ketika dianya membentuk channel gitu. Ada yang uptrend gitu teman-teman, atau yang downtrend seperti itu. Jadi kalau di atas itu namanya resisten, yang di bawah itu namanya support seperti itu. Nah, jadi technical analysis klasik sendiri itu menggabungkan tiga unsur teman-teman, tiga bagian. Yang pertama itu adalah chart pattern ya. Support resistance dulu tadi. Support adalah daerah ketika dia menyentuh maka ada potensi untuk mantul. Itu sama aja kayak lantai teman-teman, analoginya ya, seperti lantai. Sementara kalau resisten itu seperti atap. Ketika dia mencapai atap, dia ada potensi turun ke bawah teman-teman ya, ada potensi untuk memantul ke bawah. Kecuali kalau dia kuat untuk menembus dari atap ini, maka kita sebut namanya breakout. Oke. Nah, itu yang pertama tadi adalah dia mengenai support and resistance teman-teman. Jadi dengan support and resistance ini dikembangkan lagi menjadi yang kedua chart pattern gitu. Nah, chart pattern ini ada dua teman-teman, continuations dan juga ada yang namanya reversal gitu. Nah, ini strateginya beda-beda teman-teman kalau kita mau pakai continuations ataupun pakai yang reversal. Continuation itu adalah ketika harga terkonsolidasi dulu teman-teman, udah naik tinggi terus terkonsolidasi ya, membentuk pola-pola yang kita sebutin tadi, maka teman-teman bisa beli ketika dia breakout. Seperti itu kurang lebih idenya. Kenapa ketika breakout dibeli? Karena di situ adalah tekanan belinya kuat gitu. Ketika breakout adalah tekanan belinya udah lebih kuat dibandingkan tekanan jualnya. Karena kita tahu bahwa resisten itu adalah area di mana banyak banget tekanan jual gitu. Tekanan jualnya tinggi di resisten, tapi ketika resisten jebol artinya tekanan beli sudah bisa mengalahkan dari tekanan jual. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga ada candlestick gitu. Candlestick ini sendiri ditemukan oleh ini ya teman-teman, yang pedagang beras Jepang gitu. Jadi kalau kita lihat ini candlestick itu ada tiga sebenarnya. Yang pertama adalah yang bullish ya, yang kedua itu adalah yang netral, yang ketiga itu adalah yang bearish gitu.
Yang bullish sudah pasti ya, itu candle-nya hijau, teman-teman hafalin aja candle-nya hijau. Kalau yang netral itu adalah yang nggak gerak kemana-mana, itu candle doji namanya. Terus yang ketiga itu kalau misalnya candle bearish, yang merah teman-teman. Nah, jadi dengan menggabungkan 3 kombinasi dari analis ini, terus ditambah lagi ada satu teman-teman bisa pakai adalah volume gitu. Volume ini adalah untuk mengkonfirmasi apakah valid atau enggaknya dari suatu breakout contohnya. Jika dia breakout dengan volume yang tinggi sebagai contoh, itu bisa kita pakai sebagai acuan bahwa oh ini trennya akan berlanjut teman-teman seperti itu. Tapi kalau breakout dengan volume rendah itu masih belum kuat konfirmasinya teman-teman. Jadi bisa dipakai volume yang di bawah itu teman-teman tambahin ya, karena volume itu adalah itu bukan indikator lagging teman-temannya, bukan indikator yang ini juga apa namanya non lagging juga, tapi total indikator yang sesuai dengan the current market gitu. Kalau volumenya naik ya naik gitu, kalau volumenya lagi turun seperti itu teman-teman ya. Teman-teman bisa cek itu di end of the day contohnya atau di grafik harian untuk mendapatkan day trading, kurang lebih seperti itu Koko Philip ya. Jadi kita mengkombinasikan antara 3 itu untuk memformulasikan strategi dalam trading. Oke, jadi buat ngerangkum sedikit dari yang tadi Coco Wilson udah sebutin ya, technical analysis itu ada 2, ada modern dan ada klasik. Yang modern itu kita menggunakan indikator, seperti yang tadi disebutin, ada moving average, ada stochastic. Sedangkan untuk technical analysis klasik sendiri, kita ada 3, dibagi menjadi 3 lagi. Ada support dan resistance, kemudian ada chart pattern seperti double bottom, seperti head and shoulder, dan yang terakhir ada candlestick. Dan yang keempat bisa ditambahkan dengan menggunakan volume juga. Betul ya, Coco Wilson ya? Yes. Nah, tadi kan Coco Wilson udah sebutin nih komponen-komponen dari technical analysis klasik. Nah, kekurangan dan kelebihan dari suatu teknik itu kan pasti ada ya Coco Wilson. Nah, dengan technical analysis klasik ini apa kekurangan dan kelebihan dari technical analysis klasik? Silahkan Coco Wilson. Nah, good questions ya teman-teman. Jadi pasti setiap strategi itu nggak ada yang 100% bagus teman-teman. Pasti ada kekurangannya juga, ada kelebihannya juga. Nah, jadi karena trading is a probability, jadi teman-teman harus bisa menerima bahwa nggak ada strategi yang 100% itu pasti cuan tiap trading gitu teman-teman. Jadi tiap kali ambil posisi pasti cuan. Nggak ada gitu ya. Kalau ada yang berani ngomong gue winning rate gue 100%, itu udah pasti 100% bohong teman-temannya. Jangan percaya. jangan teman-teman ikut grupnya anggap 100% benar. Itu nggak ada teman-temannya. Yang rugi teman-teman sendiri gitu ya. Apalagi nanti dia nge-charge-nya mahal gitu ya. Jadi ingat bahwa trading is probability, nggak ada satu orang pun, even trader terhebat dunia pun pasti pernah loss gitu. Pasti pernah loss dan juga mereka masih loss gitu. Pernah loss dan masih loss. Tapi kuncinya adalah ketika mereka lossnya kecil teman-teman. Lossnya kecil, ketika untungnya gede kayak gitu. Jadi this is the idea of technical analysis, itu kita bisa pakai. Ketika kita rugi, minimize the risk gitu, sekecil mungkin. Misalnya udah jebol support, oke kita out dulu gitu. Misal breakout gagal, kita out dulu gitu. Nah, tetapi ketika confirm valid gitu, misalnya pola double bottom, kita tunggu sampai dia ke neckline, tembus neckline, baru kita jual gitu teman-teman. Jadi misalnya ada strike ratio-nya 1:2, itu udah paling bagus ya. Bukan paling bagus sih, minimal 1:2 gitu. Kalau mau lebih bagus lagi, lebih besar dari 1:2 teman-teman. Nah, jadi kita lihat lagi bahwa technical analysis itu kelebihannya yang klasik teman-temannya, kita balik lagi ke klasik dan juga ke modern ya. Sekarang ke klasik dulu. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya adalah yang pertama, itu kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah ketika indikator belum confirm gitu ya, belum confirm, kita udah bisa masuk duluan gitu, udah bisa masuk duluan dengan pola candlestick-nya, dengan pola chart pattern-nya, kita udah masuk duluan. Terkadang indikator baru ngasih konfirmasi setelah harganya jalan gitu. Udah naik tinggi baru dikasih gitu. Jadi teman-teman nggak bisa mendapatkan harga yang lebih murah gitu. Jadi itu kelebihannya juga untuk yang technical klasik, bahwa teman-teman bisa lebih masuk lebih cepat. Terus yang kedua juga, dengan technical klasik itu rate-nya itu bisa, kalau menurut pengamatan saya teman-temannya, menurut pengamatan Koko itu lebih tinggi dibandingkan yang technical analysis yang modern. Technical analysis modern itu sering banget ada banyak ininya, apa namanya, kalau kita bilang itu noise-nya gitu ya. Jadi misalnya kayak udah breakout nih, udah golden cross, besoknya tiba-tiba dead cross teman-teman, seperti itu. Tetapi kalau pakai technical analysis klasik, itu bisa diminimalisir gitu. Jadi misalnya ketika dia di support gitu ya, itu lebih kuat konfirmasinya ketika breakout seperti teman-teman. Jadi untuk yang nyaman memakai technical analysis klasik pasti ngerasain gitu manfaatnya. Nah, jadi teman-teman semua pelajarin dua-duanya, yang klasik, yang modern juga. Nanti temukan perbedaan yang teman-teman suka. Bukan berarti
technical analysis klasik lebih bagus dibandingkan modern, atau modern lebih bagus dibandingkan technical analysis klasik gitu. Itu tergantung personality style masing-masing gitu. Ada yang cocok dengan yang klasik, ada yang cocok dengan modern. Nah, lebih bagus lagi teman-teman digabungin gitu ya, digabungin technical analysis klasik dan juga yang modern. Contoh untuk konfirmasi, oh ini udah double bottom, oh lihat stokastiknya, ternyata stokastiknya juga udah di daerah oversold. Nah gitu, udah golden cross. Nah teman-teman bisa juga ambil sebagai confirmations. Nah itu jadi kelebihannya teman-teman. Kekurangannya adalah kalau untuk technical klasik itu kita judgmental ya. Jadi ini judgementnya tinggi banget gitu. Ini subjektif gitu. Tergantung orang yang menganalisa gitu. Jadi misalnya mata Koko dan mata Koko Philip itu beda gitu. Koko bilang ini falling wedge, Koko Philip bilang ini bullish pennant kayak gitu kan. Cara narik garisnya juga beda-beda teman-teman ya. Oh Koko bilang ini supportnya di sini, Koko Philip bisa bilang di bawahnya gitu. Nah jadi istilahnya itu lebih subjektif. Terus gimana yang benar? Semuanya itu benar teman-temannya jika kita bisa menunjukkan daerah yang benar-benar itu supportnya, resistensinya, dan itu ada alasannya teman-teman, bukan asal-asalan gitu ya, karena kan emang teknikal klasik itu meskipun judgement ini banyak banget judgementnya dan juga subjektif, tetapi setiap trader pun pasti melihat chart yang sama gitu, chartnya sama gitu, tetapi beda-beda dikit, tipis gitu itu nggak jadi masalah, tetapi areanya tetap sama, kurang lebih gitu Koko Philipnya. Jadi meskipun subjektif, tetapi itu jika terus dilatih teman-temannya untuk melihat chart pattern, maka perbedaannya tipis banget gitu. Misal Koko Philip ngeliat sama Koko Wilson gitu, ngeliat polanya, oh double bottom, semuanya sama, agree double bottom, kayak gitu. Itu perbedaannya akan semakin kecil, semakin sering kita yang namanya backtesting. Gitu Koko Philip. Oke, mantap banget ya tadi penjelasan soal kelebihan dan kekurangan dari technical analysis klasik. Buat nge-summarize sedikit, kelebihan dari technical analysis klasik tadi, kata Koko Wilson, kita bisa dapat di harga yang best price nih, karena kalau indikator, banyak indikator yang lagging. Jadi harganya udah keburu naik, kita baru masuk kalau menurut indikator. Dan secara kekurangannya, tadi kata Koko Wilson juga sebutin, perspektif orang beda-beda. Mungkin support dan resistance itu nggak ada yang salah, tergantung kita melihatnya dari cara apa. Even chart pattern pun kita bisa melihatnya beda-beda. Makanya cuan troopers nih, sedikit advice buat cuan troopers, kalau mau tanya support dan resistance, kita tetap harus analisa sendiri. Karena support dan resistance setiap orang akan beda-beda tergantung apa yang dilihat dari chart yang sama. Betul ya, Koko Wilson ya? Yes. Benar. Nah, cuan troopers nih, kalau misalkan nih banyak cuan troopers yang udah ikutan kita di grup Telegram kita. Nah, di grup Telegram ini sering banget banyak yang nanya nih Koko Wilson. Support dan resistennya di mana sih Koko Wilson? Ini support IMJS ini di mana? Support IMAS di mana? Nah, cara menentukan support dan resistance yang benar itu gimana sih Koko Wilson? Oke, teman-teman. So basically itu kalau teman-teman lihat ya, kita harus lihat dulu nih, teman-teman mau pakai yang mana? Yang klasikal atau yang dynamic gitu. Oke, jadi yang paling sering dipakai itu adalah klasikal, teman-temannya. Klasikal itu adalah yang horizontal. Gitu. Ini horizontal. Kalau yang dynamic itu yang diagonal gitu, teman-teman. Yang diagonal ini pun nanti teman-teman bisa pakai yang di modern. Modern ada namanya moving average. Moving average juga bisa dipakai sebagai support dan resisten. Seperti itu. Nah, oke, kita sekarang fokus dulu kita bahas yang di horizontal gitu. Nah, di horizontal ini, teman-teman ya, di horizontal ini pun kita pakai ada dua gitu. Yang pertama tuh yang minor ya, yang minor, yang kedua tuh yang major gitu. Apa bedanya? Kalau yang minor, teman-teman, dia itu adalah support yang merupakan kurang kuat gitu. Artinya apa? Dia mudah jebol, teman-teman. Mudah jebol gitu ya. Jadi misalnya contoh dia kena di level itu dia mudah jebol. Contohnya ada saham BANK gitu ya. BANK kemarin jebol supportnya gitu. Padahal itu ada support minornya teman-teman ya, jebol gitu ya. Tetapi kalau misalnya yang major support itu susah jebol. Contohnya kayak BBKP teman-teman ya. BBKP itu kemarin supportnya di sekitar bentar yang sebelum dia naik itu pokoknya dulu di daerah 396. Itu kuat banget, gak tembus teman-teman, gak tertembus dan akhirnya dia terbang ya sekitar 50% dalam 2 hari gitu kalau kita lihat ya teman-teman. Jadi gimana cara menentukannya? Nah, teman-teman bisa ngelihat ya di mana titik-titik krusial gitu. Titik krusial caranya gimana? Nanti teman-teman bisa pakai itu chartnya bebas ya, bisa pakai daily, bisa pakai yang pakai yang bukan weekly ya. Kalau kita mau trading yang cepat itu ya pakai yang 15 menit, 1 jam ataupun yang ini 30 menit teman-teman. Bisa dilihat itu di chartnya bahwa titik dari terendah gitu ya, terendah yang dia berbentuk seperti kayak konsolidasi itu namanya titik major support teman-teman ya, dia bentuk kayak bentuk W atau dia konsolidasi bolak-balik seperti ini ya, fase distributions di bawah itu namanya pattern yang kita bilang itu adalah dengan major support yang di bawah
teman-teman, itu major support. Tetapi kalau misalnya yang minor support itu adalah ketika dia lagi naik tinggi nih teman-teman, naik tinggi ya. Nah ini ada support, di sini support 1 naik turun gitu. Ini ada support 1 ini kurang kuat gitu ya, kurang kuat di sini. Naik dia bisa tembus lagi ke bawah gitu. Contoh saham-saham yang uptrend gitu ya, yang di saham-saham yang uptrend itu ketika dianya kena support 1 itu kebanyakan juga bisa jebol teman-temannya. Jadi yang di support 1 itu kurang kuat dibandingkan dengan yang major support. Seperti itu kurang lebih Koko Philip. Jadi lihat aja semakin dia turun jauh gitu ya ke major support yang bentuknya seperti channel di bawah di rectangle, maka itu adalah major support. Tapi kalau dia enggak di major enggak di channel itu bisa teman-teman katakan sebagai minor support. Gitu Koko Philip. Nah, tadi udah disebutin ya, Coco Wilson bilang tadi ada dua, ada minor support, ada major support. Minor support itu biasanya lebih gampang jebol, dan major support itu biasanya yang sangat kuat dan susah banget ditembus. Nah, kalau resistance gimana, Coco Wilson? Oke, nah kalau resistance teman-teman kebalikannya gitu. Jadi kebalikannya dari support ya. Kalau support tadi di bawah teman-teman, kalau resistance itu di atas gitu, di atas. Jadi ketika harga konsolidasi terus, tapi dia nggak bisa breakout gitu. Contohnya MLPL kemarin nggak bisa breakout gitu kan dari resistensinya itu major resistensinya, dan dia ke fase short term downtrend gitu teman-teman. Ataupun saham DMMX gitu ya, DMMX udah mulai jenuh gitu di atas, belum bisa jebol dari resistance di atasnya teman-teman. Jadi itu adalah major support, major resistance seperti Koko Philip ya. Jadi kalau misalnya yang minor resisten itu adalah yang dianya itu nggak dites berkali-kali teman-teman. Ditesnya paling cuma sekali doang kayak gitu ya. Atau dia seperti bentuk cup and handle gitu. Jadi cup and handle. Nah di handle-nya ini kan ada resisten gitu. Nah resistensnya ini cenderung kurang kuat teman-teman. Resistance yang dia pola cup and handle cenderung dia langsung bisa jebol gitu teman-temannya, bisa breakout dari level pola itu gitu. Kurang lebih Koko Philip. Oke, jadi bedanya tadi kalau support di bawah, resistance di atas. Major dan minor supportnya, ide major dan minornya persis sama ya. Kalau support di bawah, pokoknya resistance ada di atas. Nah, ini kita udah bahas tadi kan classical technical analysis tadi ada 3 bagian. Yang pertama support dan resistance. Dan yang kedua tadi Coco Wilson sempat bahas soal chart pattern. Nah, apa jenis-jenis chart pattern yang biasanya sering keluar nih di chart-chart Coco Wilson? Oke, nah teman-teman, jadi basically banyak banget ya chart pattern-nya, ada belasan, ada puluhan mungkin teman-temannya, nggak mungkin teman-teman hafalin dalam sehari gitu. Mungkin bisa dalam sehari, tetapi untuk prakteknya, untuk melihat mata kita biar terlatih, itu butuh lebih dari sehari teman-teman. Berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan gitu ya, untuk kita melatih mata kita. Tetapi teman-teman itu jangan menyerah ya untuk liatin pattern apa sih yang ada kayak gitu. Dengan cara teman-teman hafalin aja beberapa pattern yang teman-teman suka gitu, yang menarik, yang sering keluar. Nggak usah hafalin semuanya gitu, hafalin aja the bestnya gitu. Nah apa aja yang penting teman-teman perhatikan? Yang pertama itu adalah pola, kalau di continuations itu namanya ada standing triangle teman-teman. Jadi standing triangle ini pattern yang semacam jadi kayak gini, naik polanya, terus dia resisten, teman-temannya resistensinya sama gitu, terus supportnya semakin menaik ini teman-temannya, jadi dia bentuk konsolidasi seperti itu sering banget teman-teman bisa lihat ya pattern-pattern kayak gitu di ascending triangle. Dulu sempat ada saham Adaro gitu ya beberapa waktu lalu, atau saham IRA ya waktu breakout pada tahun lalu gitu. Nah yang baru-baru ini itu juga ada contoh ya. Kalau kedua itu pola bullish pennant teman-teman. Bullish pennant itu tuh paling gampang juga diingat, atau symmetrical triangle ya, bisa teman-teman juga bilang symmetrical triangle atau bullish pennant. Jadi itu gampangnya adalah dia ada tiangnya teman-teman ya, terus resistensinya turun ya, supportnya naik gini. Jadi dia sama-sama, jadi dia bentuk segitiga teman-teman, dan dia konsolidasi seperti itu. Nah itu ada pattern-pattern itu sering banget muncul ya. Contohnya di saham apa gitu? Contohnya kalau teman-teman itu ada di saham ANRP kemarin ya, beberapa waktu lalu dia breakout dari pattern bullish pennant-nya seperti itu. Itu adalah pattern yang sering banget keluar gitu teman-temannya. Itu nomor 2. Yang ketiga teman-teman bisa perhatikan adalah pola falling wedge gitu. Pola falling wedge itu ketika dua-duanya turun, supportnya turun, resistensinya turun, supportnya juga turun, bentuk kayak gini teman-teman. Itu bisa diamatin misal di saham kios gitu ya, bisa teman-teman lihat bahwa dia breakout, setelah dia breakout maka semakin kencang penguatannya teman-teman. Atau yang keempat juga ya, ini juga penting buat teman-teman perhatikan, adalah polar rectangle ya. Polar rectangle ini sama seperti tadi major support sebenarnya, atau major resistance. Jadi dia naik terus ketahan nih. Kelihatannya tuh dia konsolidasi, naik turun.
Nah, ketika dia breakout ya dari level dari resistensinya, itu dia akan cenderung melanjutkan penguatannya, potensinya melanjutkan penguatannya. Contohnya apa? Contohnya itu banyak banget ya yang membentuk rectangle. Dulu ada saham ini apa friend gitu teman-temannya, friend juga bentuk rectangle, teman-teman bisa lihat bisa cek chartnya, atau juga saham ASA gitu, atau juga saham Arto gitu. Itu mereka nggak langsung naik kencang gitu, tapi ada fase konsolidasi di mana setelah dia breakout itu kencang. Teman-teman bisa perhatikan bahwa pattern rectangle sering banget muncul gitu, atau juga yang terakhir kali naik itu adalah range ya, saham RANC itu yang dia konsolidasi terus naik teman-teman ya. Saham Telkom pun sama, saham Telkom pun juga lagi di fase konsolidasi yang membentuk rectangle kalau teman-teman perhatikan gitu. Nah itu 4 aja itu teman-teman perhatikan ya, yang bisa nanti bisa nanti di Google lagi ya, karena sekarang kita nggak bisa tunjukin chartnya ke cuan trooper semuanya. Nanti catat aja ya teman-teman, yang pertama itu adalah ascending triangle. Ingat ya, ascending triangle teman-teman catat. Yang kedua itu adalah bullish pennant atau symmetrical triangle ya. Ini harus dilihat ini polanya kayak gimana sih gitu, dan latihan liatin chart gitu ya, cari yang pola-polanya seperti itu. Yang ketiga itu ada falling wedge teman-teman ya. Falling wedge itu adalah yang tadi supportnya turun, resistnya turun, supportnya turun juga. Teman-teman lihat di Google ya, nanti di Google terus di print teman-teman ya, di print dan juga bisa ditaruh di ininya, di apa namanya, di meja belajar contohnya, atau di dinding. Itu penting banget teman-teman agar ingat terus gitu kalau emang serius untuk belajar gitu, atau dijadiin wallpaper juga kalau bisa ya. Jadi ya wallpaper pacar nanti dulu lah gitu ya. Nah, kan kalau kalau pacar kan ngabisin duit ya teman-teman ya, kalau chat pattern ngasihin duit gitu. Nah jadi teman-teman bisa di iniin apa namanya, diganti wallpapernya gitu. Itu salah satu ini apa trik juga gitu. Nah jadi yang keempat teman-teman bisa lihat pola rectangle gitu. Pola rectangle yang kayak tadi teman-teman print juga dan cari di chat patternnya. Oke, 4 itu aja, nggak usah banyak-banyak. Nah terus yang kedua ada pola yang kita sebut adalah pola ini reversal ya. Pola reversal ini ada beberapa yang menarik teman-teman. Ini kita ada 3 aja ya buat teman-teman hafalin ya. Jadi total 7, dikit kan, nggak banyak ya, cuma ada 3. Yang pertama itu double bottom. Double bottom yang paling gampang teman-teman. Double bottom yang paling gampang itulah bentuknya W ya, sama kayak Coco Wilson ya, W teman-temannya W. Jadi dia ada right bottom ya, left bottom maksudnya, ada yang right bottom, ada yang bottom sebelah kiri, bottom sebelah kanan. Pokoknya bentuknya W. Belinya kapan? Belinya ketika bisa di bawah sini, buy on weakness ya. Contohnya apa kok? Contohnya saham WMUU. Teman-teman lihat deh saham WMUU. WMUU. Nah, itu bentuknya dia seperti W, W teman-teman ya. Nah, itu ya, itu double bottom. Yang kedua itu ada pattern yang ke cup and handle ya. Cup and handle ini sama kayak double bottom, tetapi dia handle-nya lebih kecil. Bentuknya kayak gini, dan dia lebih kecil di atas, seperti ini teman-teman ya. Jadi itu adalah pola continuations juga yang bisa teman-teman perhatikan ya. Terus yang ketiga ada pattern yang kita sebut namanya inverse head and shoulder gitu. Nah di sini banyak banget nih saham-saham yang lagi membentuk inverse head and shoulder kayak gitu. Contohnya ada Medco gitu ya teman-temannya. Contohnya juga ada MNCN gitu, BMTR gitu. Terus juga ada coba kita cek lagi, ada apa lagi di sini, ada KPIG teman-temannya. KPIG itu membentuk pola inverse head and shoulder seperti itu. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa ketika pola itu terjadi, maka ada potensi dia untuk melanjutkan penguatannya itu teman-teman ya. Contohnya juga lagi saham yang baru naik arah hari ini ya, itu saham BOS gitu teman-temannya. Saham BOS ini membentuk dia inverse head and shoulder gitu. Atau teman-teman bisa perhatikan juga dia itu minor, kalau kita bilang minor cup and handle kayak gitu. Nah jadi kalau teman-teman ini ada yang tanya nih ya sekaliannya deh, terkadang bentuk pola gitu tapi nggak confirm. Nah teman-teman harus ingat ya, kalau kita lihat bahwa pattern itu bisa confirm, bisa nggak confirm. Emang probability-nya gitu teman-teman. Ada yang bisa confirm, ada yang enggak gitu. Nah jadi gimana cara mengatasinya? Pakai risk reward ratio tadi teman-teman. Ya, risk reward ratio tadi. Ketika teman-teman menyadari mindsetnya dibenerin dulu nih. Oke, mindset gue bener. Gue harus mikir bahwa setiap trade yang gue ambil itu bisa salah. Itu dulu yang pertama teman-teman. Ketika trade yang gue ambil salah, apa yang harus dilakukan? Itu adalah meminimalisir risiko gitu, dengan cara untuk kita cut loss-nya secepat mungkin gitu. Nah tetapi kalau udah confirm trennya gitu, maka kita let profit run. Jangan asal cuman kayak ambil 3% puas, 4% puas gitu ya. Kecuali emang day trader teman-teman ya. Tetapi kalau untuk yang swing trader itu adalah sayang banget gitu. Mungkin ada yang ambil BPKP cuan 5% udah dijual. Padahal
hari itu ARA, besoknya ARA lagi gitu, teman-temannya naik 50% lebih dalam 2 hari kayak gitu. Jadi the idea of technical analysis terutama chart pattern, kita memaksimalkan potensi dari saham itu. Kurang lebih gitu Koko Philip ya untuk ininya tadi. Oke. Tadi jenis-jenis chart pattern udah disebutin ya, diklasifikasi menjadi 2, ada continuation dan ada reversal. Yang continuation tadi ada 4, kata Coco Wilson yang penting, ada ascending triangle, falling wedge, rectangle, dan satu lagi pennant ya. Dan untuk yang reversalnya ada double bottom, ada cup and handle, dan ada inverse head and shoulder. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kita mungkin secara teori kalau dilihat pakai tangan aja ini gampang nih. Oh, double bottom nih ngelihatnya gampang nih. Nah, Coco Wilson ini kan guru saya juga ya. Coco Wilson bisa dibilang guru teknikal saya nih. Dulu Coco Wilson suka bilang kalau saya narik garis, wah ini garisnya ngeri nih, ini garisnya serem nih. Nah, kalau supaya garisnya nggak ngeri dan nggak serem nih, cara gambar chart pattern yang baik itu gimana sih Coco Wilson? Oke, ini nice ya teman-teman ya, pertanyaannya bagus gitu. Nah, gimana sih caranya teman-teman kumpulin example dari successful chart pattern gitu. Jadi teman-teman lihat semakin banyak data yang teman-teman analisa gitu. Mungkin teman-teman punya idola chartis gitu ya. Misalnya ada yang suka si A, ada yang suka B, ada yang suka C gitu. Mereka kan pasti memberikan penjelasan. Oh ini polanya inverse shoulder kayak gitu. Oh ini polanya ini kayak gitu. Nah teman-teman perhatikan kayak gitu. Apa namanya cara narik garisnya kayak gimana gitu. Kalau Koko sendiri nariknya adalah dari body to body teman-teman. Ada yang dari shadow ke shadow gitu. Ya, jadi misalnya kayak ada shadow di atas upper shadow itu ditarik dari situ. Tapi kalau Koko sendiri itu dari body to body. Kenapa? Karena body to body itu adalah the real body-nya teman-teman. Jadi the real price-nya yang ada opening dan juga closing-nya gitu. Sementara yang atas itu cuman noise doang gitu. Noise itu artinya apa? Artinya tinggal dia naik doang, terus turun sebentar seperti itu. Artinya itu nggak terlalu penting kayak gitu. Tetapi bisa kita pakai untuk kebetulan untuk apa namanya kepentingan resisten seperti teman-teman itu resisten keduanya. Tetapi kalau teman-teman pengen menarik gitu ya cara gambarnya, teman-teman bisa consider untuk tarik dari body to body gitu, dari bodinya tarik ke bodinya masing-masing gitu. Jadi misalnya contohnya pola ascending triangle, teman-teman include yang bodinya aja terus include bodinya juga kayak gitu. Nah kalau teman-teman perhatikan ya, itu akan semakin lebih rapi ketika kita tarik dari body to body gitu, compare to dari shadow to shadow gitu. Jadi bukan berarti shadow to shadow nggak bagus ya, karena ini cuma beda perspektif doang. Again, bahwa technical classic itu adalah subjektif ya, yang mana teman-teman cocok pakai yang body to body boleh, shadow to shadow boleh. Tetapi kuncinya satu teman-teman, semakin rapi chart pattern-nya, itu semakin bagus ya. Dulu Coco Philip itu pernah bikin uptrend channel, ya uptrend channel-nya ngeri banget teman-teman ya. Enggak simetris gitu. Enggak simetris tapi miring gini teman-teman. Atau miring gini gitu ya. Nah, sekarang Coco Philip udah jago tarik ininya. Kenapa? Karena kita harus perhatikan semakin rapi, semakin jadi polanya bagus itu maka semakin confirm gitu. Jadi intinya satu, harus rapi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka di technical classic, yang suka menggambar gitu, ini adalah this is a good field for teman-teman semuanya ya. Tapi nggak suka gambar gimana? Nggak suka gambar tapi suka duit kan, ya belajar juga dong kayak gitu. Nah jadi teman-teman yang pengen menghasilkan lebih gitu ya karena potensinya bagus, maka teman-teman bisa belajar menggambar di TA dengan gambar yang semakin bagus tadi, semakin rapi maka semakin baik gitu. Oke, tadi udah diajarin ya cara menggambar chart pattern yang baik bisa dari body to body atau shadow ke shadow tergantung perspektif kita, tapi Coco Wilson prefer body to body dan semakin rapi semakin bagus. Nah, kalau misalkan kita udah mempelajari technical analysis klasik nih Coco Wilson. Nah, kan kita tahu market itu kadang uptrend, kadang sideways, kadang downtrend. Nah, strategi-strategi apa aja menurut technical analysis klasik yang bisa kita gunakan pada saat market uptrend, sideways, atau downtrend? Karena banyak orang asumsi, oh market lagi downtrend, kita nggak bisa trading nih. Nah, gimana coba Coco Wilson? Oke, teman-teman. Jadi ya ini menarik ya. Kalau kita lihat ya, trading tahun lalu dengan sekarang lebih sulit dengan sekarang. Kenapa? Karena IHSG sideways gitu. Tahun lalu teman-teman ingat lah banyak banget suhu-suhu baru berterbangan gitu ya. Maksudnya bermunculan ya gitu. Ada yang bilang setiap hari ngepompom atau menjagokan saham tertentu dan emang naik kayak gitu teman-temannya. Dan naik karena apa? Karena waktu itu pas marketnya lagi bullish gitu. Lagi super bullish setelah kita recovery di bulan Maret gitu teman-temannya, kita lihat itu naiknya gila-gilaan gitu. Nah di fase bullish emang itu lebih gampang untuk meraih profit teman-teman. Kenapa? Karena ya udah istilahnya lepar sendal pun jadi profit gitu. Karena kenapa? Karena dia
lagi uptrend, super uptrend gitu. Kita beli saham apapun waktu itu naik kayak gitu. Kecuali waktu itu ada sempat juga minor corrections ya. Minor corrections waktu ada misalnya PSBB darurat gitu teman-teman. Itu market panik sebentar. Sempat juga trading hold gitu di bulan September gitu. Tetapi overall di tahun lalu itu bullish banget gitu. Nah, di bullish itu teman-teman bisa langsung pakai pattern-pattern yang ada di chart pattern yang continuation, teman-teman. Bahkan ya, teman-teman bisa lihat bahwa chart ketika dia uptrend, correctionnya kecil banget. Naik ya, turun sedikit, naik, turun sedikit gitu. Jadi teman-teman bisa beli ketika corrections di bawah gitu ya. Jadi kan kalau uptrend channel itu adalah ketika naiknya lebih kencang dibandingkan turunnya. Nah, ketika lagi turun, teman-teman bisa beli di sini. Baru naik lagi gitu. Atau teman-teman bisa pakai buy on breakout. Kalau buy on breakout di bullish lagi di cycle bullish itu gampang banget dia naik lagi gitu. Misalnya contoh saham MLPL lagi kita pakai ya. Dia waktu di fase bullishnya itu resistennya semuanya bablas. Lewat semua teman-temannya resisten di sini. Hajar, breakout lagi. Orang beli buy on breakout tuh ini terus, naik terus teman-teman. Jadi itu kalau untuk yang di uptrend enak teman-teman bisa pakai buy on breakout seperti itu. Jadi buy on breakout juga bagus, tetapi kadang koreksinya lebih kecil gitu dibandingkan buy on breakoutnya teman-teman seperti itu. Nah, itu yang kalau kita di fase uptrend itu paling gampang banget. Jadi buat teman-teman pemula gitu ya, lebih bagus kita trading di saham-saham yang uptrend kayak gitu. Contohnya apa nih saham-saham yang lagi uptrend gitu. Contohnya ya kemarin bank-bank digital gitu ya, yang berhubungan dengan teknologi teman-teman ya. Itu juga kemarin uptrend kayak gitu kan. Jadi saham-saham rumah sakit kemarin juga uptrend gitu, atau saham-saham rumah sakit contoh yang kemarin baru IPO gitu ya, teman-temannya bisa ikutin gitu. Nah, bagaimana dengan saham-saham yang lain kalau misalnya lagi downtrend? Nah, lagi downtrend, teman-teman harus pakai pola yang downtrend, teman-teman. Pola downtrend itu apa? Pola yang downtrend itu adalah double bottom contohnya. Double bottom itu adalah ketika dia udah di bawah, teman-teman. Contohnya itu adalah yang ini tadi, Samyum tadi, yang double bottom tadi, teman-teman ya. Di double bottom atau investment holder, saham Medco gitu. Dia downtrend, secara trend dia downtrend. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa tradingin, teman-teman. Atau saham keras gitu ya, Krakatau Steel. Dia membentuk juga pola double bottom, teman-teman. Jadi itu kalau dilihat bahwa di downtrend pun bisa teman-teman akumulasi gitu saham-saham ini. Ketika dia udah membentuk tadi major support tadi, teman-teman. Ingat ya, harus pakai major support gitu. Jadi di major support teman-teman kumpulin gitu ya untuk yang namanya downtrend. Ingat kalau di downtrend prefer untuk di major support, jangan di minor. Kalau di minor dia gampang jebol, teman-teman. Ya, gampang jebol gitu. Setelah jebol ya teman-teman harus average down lagi. Ada S1, S2, S3, akhirnya jadi S-teller teman-teman ya, karena udah habis amunisinya gitu. Gitu. Nah, jadi better teman-teman tunggu dia di major support. Contohnya juga nih ya, di major support ini sekarang saham-saham yang sedang di major support itu contoh di konstruksi, teman-teman ya. Konstruksi ini udah mulai menarik ya di major supportnya, atau properti nih. Properti juga udah mulai rebound karena mereka pada rata-rata dibagi di daerah major supportnya. Kalau sideways gimana kok kalau sideways? Kalau sideways teman-teman ya jualnya di resistance aja gitu, jangan harap lebih gitu ya. Ketika dia cuman di rectangle doang, di polar rectangle, beli di support, jual di resisten. Mantul lagi ke bawah, beli di support, jual di resisten. Kayak gitu aja bolak-balik teman-temannya. Jadi patternnya itu lebih kepada pattern rectangle, kurang lebih gitu. Koko Philip. Oke, tadi udah dikasih tahu ya strategi tradingnya. Kalau chart lagi uptrend, kita lebih enak cari yang buy on breakout. Nah, kalau lagi downtrend, kita coba cari major support dan buy on weakness. Sedangkan kalau sideways, kita buy on support dan kita sell on resistance. Nah, waktu kita udah nggak banyak lagi nih, Koko Wilson. Udah nggak kerasa ya kita ngobrol, udah cukup lama. Kita coba bahas sedikit, Koko Wilson, soal jenis candlestick yang perlu untuk diketahui sama cuan troopers nih, untuk melengkapi knowledge soal technical analysis klasik kita. Oke, ini banyak banget cuan troopers yang nanya, kok udah boleh masuk belum? Kok udah boleh masuk belum? Itu ya, ke satu saham ya teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan teman-teman bisa dijawab dengan candle. Menarik ya, candle ya. Kenapa candle ini sebagai confirmations gitu. Kalau candle-nya belum kasih confirmations, jangan teman-teman masuk dulu. Kayak gitu. Misalnya lagi merah nih, ARB. Oke, gue dapat harga ARB, harga termurah. Besoknya ARB lagi. Oke, besoknya diajar lagi ARB, besoknya dibawa lagi gitu. Contoh ya terakhir kan saham IPO baru saham Bukalapak gitu teman-teman. Banyak banget yang hajar di harga ARB gitu. Pikirnya udah dapat harga termurah. Enggak, taunya besoknya lebih murah lagi, ARB lagi teman-teman gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi teman-teman belum belajar yang namanya area demand-nya gitu. Belum ngelihat yang namanya ada tekanan belinya. Lagi dia di ARB teman-teman beli, teman-teman pikir itu harga termurah gitu. Nah, jadi itu dia. Jadi untuk teman-teman perhatikan bahwa
candlestick itu penting banget untuk confirmations. Nah, ada beberapa candlestick yang teman-teman bisa hafalin ya, karena kita mencari saham-saham yang sedang berpotensi naik, maka kita fokus ke candlestick yang bullish, teman-teman. Sama kayak tadi chart pattern, kita fokus ke chart pattern yang bullish gitu ya, bukan yang reversal. Sebenarnya yang reversal kan ada juga kayak head and shoulder, tapi kita nggak bahas karena itu untuk yang reversal yang downtrend gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa balik aja nanti. Nah, sekarang kita balik lagi ke candlestick. Ada 2 candlestick ya, yang teman-teman perhatikan, 2 aja gitu. 2 aja, nggak usah susah-susah, atau 3 deh gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah bullish engulfing ya. Bullish engulfing itu adalah ketika candle sekarang terbentuk itu lebih gede dibandingkan candle sebelumnya kayak gitu. Jadi dia udah kecil, kemarin itu merah ya, kemarin merah, hari ini hijau gede gitu, teman-teman. Itu adalah candle bullish engulfing seperti itu. Jadi bullish engulfing ini sebagai tanda ada yang namanya itu buying pressure, teman-teman, buying pressure yang kuat kayak gitu. Nah, banyak banget saham-saham yang bentuk bullish engulfing di masa lalu ya, bisa teman-teman lihat contohnya kayak saham PTBA gitu ya, dan juga bisa teman-teman bisa juga lihat di saham-saham yang lain gitu kayak DMMX juga gitu untuk bullish engulfing, dan dia naik terus gitu, teman-teman. Dan juga itu konfirmasi yang paling kuat sebenarnya, bullish engulfing itu adalah fase akumulasi yang paling kuat. Yang kedua ada namanya hammer ya. Hammer itu apa? Hammer itu adalah yang paling gampang juga diingat kalau bentuknya seperti palu, seperti ini teman-teman ya, palu gitu. Nah, jadi dia ekornya lebih panjang dibandingkan dengan kepalanya gitu, ekornya lebih panjang dibandingkan kepalanya. Terus ini menandakan bahwa tekanan beli udah semakin kuat gitu. Jadi harga dibawa turun ke bawah, terus ditutup di harga yang lebih tinggi ataupun lebih rendah sedikit, itu namanya udah candle hammer, teman-teman ya. Candle hammer ini artinya udah ada tekanan beli. Nah, teman-teman bisa melihat jika ada chart terus ada bentuknya udah hammer, maka teman-teman curigain ya, bisa jadiin watchlist bahwa ini adalah saham-saham yang menarik gitu. Bisa teman-teman beli, dan juga bisa teman-teman bikin stop loss-nya di bawah candle-nya gitu, teman-teman ya. Ingat, tapi itu bisa digabungkan dengan candlestick juga dengan chart pattern. Contohnya dia udah di pola let's say di double bottom. Oh, di double bottomnya udah ada candle hammer. Nah, maka teman-teman bisa ambil keputusan beli gitu ya. Yang ketiga ada candle yang namanya piercing line ya, teman-teman ya. Piercing line ini lebih kurangnya sama ya dibandingkan dengan satu candle dan candle lain kurangnya sama, teman-teman. Tapi dia dibuka gap down seperti ini, gap down kayak gini ya, teman-teman. Dia agak lebih rendah gap down, tetapi dia sama. Nah, itu adalah pola piercing line ya. Dan juga banyak sering muncul, teman-teman catat 3 ini tadi ya, 3 aja. Candlestick banyak banget, ada puluhan ya. Yang dihafal 3 aja. 1 engulfing, 2 hammer, yang ketiga tadi adalah piercing line ya. Nah, satu tadi Koko sempat bilang tadi morning star ya. Kalau morning star itu teman-teman itu adalah pola 3 candle ya. 3 candle sebenarnya itu adalah bullish engulfing gitu. Di mana patternnya adalah merah kecil atau hijau kecil, terus ada hijau gede di sini, teman-teman. Nah, kayak gini deh patternnya. Nah, itu juga sebenarnya bullish engulfing juga, tetapi dia bentuk 3 candle namanya morning star. Gitu, ini adalah confirmations yang cukup kuat gitu, teman-teman ya. Yang kuat gitu, bisa kita bilang kuat untuk menandakan pola pembalikan arah. Gitu, kalau Philip. Oke, tadi udah dikasih tahu ya jenis candlestick yang harus dihafal. Tadi ada bullish engulfing, ada hammer, dan tadi yang terakhir ada piercing line. Nah, banyak cuan-cuaners yang sering tanya, ini udah boleh entry belum? Makanya candlestick penting banget karena itu bisa menjadi salah satu confirmations kita bisa entry ke trade tersebut. Nah, oke, ini tadi banyak banget Wilson yang udah nanya dan udah rame. Ini pertanyaan terakhir kita hari ini sebelum kita masuk ke Q&A. Banyak banget orang nih yang udah tahu teorinya udah oke banget. Tapi waktu trading, waktu dipraktekkan, tidak sama dengan teori yang udah kita pelajarin nih. Nah, cara ngatur psikologi kalau kita lagi trading tuh gimana? Coba minta tipsnya dari professional trader nih. Oke, teman-temannya penting banget kita menguasai psikologi kita. Jadi, yang faktor yang paling bikin trader gagal sebenarnya itu adalah bukan strateginya, tapi psikologinya gitu. Misalnya nih, ada saham naik tinggi gitu, oh langsung dihajar gitu. Padahal dia udah ada strategi buy on weakness gitu, nunggu patternnya jadi. Tetapi saham naik tinggi nih, oh FOMO, dia beli gitu. Akhirnya yang terjadi nyangkut di pucuk gitu, kena ARB gitu. Ya teman-teman ya, udah belajar semua technical gitu. Yang modern pun harus nunggu ketika golden cross gitu, nunggu golden cross. Tetapi ketika dia belum golden cross atau ketika dia di daerah overbought, masih teman-teman beli, contohnya seperti itu. Nah, jadi cara ngatur psikologi kita adalah gimana? Teman-teman harus stick to your mind bahwa trading itu adalah sebuah kebiasaan, teman-teman. Harus disiplin gitu. Harus disiplin
Kenapa? Karena ketika teman-teman nggak disiplin, disitulah teman-teman akan mengalami kerugian, psikologi teman-teman terganggu gitu. Nah, jadi disiplin itu kunci yang pertama. Caranya cara disiplin gimana? Cara disiplin adalah teman-teman harus mindsetnya harus benar dulu gitu. Mindsetnya benar kayak gimana caranya? Teman-teman harus perhatikan bahwa tujuan teman-teman trading adalah untuk menghasilkan profit jangka panjang gitu. Untuk konsisten teman-teman ya, bukan cuma untuk profit sesaat ataupun kesenangan gitu. Enggak. Trading itu bukan buat kesenangan yang cuman kayak ambil barang di harga tinggi, ambilin segala macam, tapi ujung-ujungnya rugi. Enggak gitu teman-teman. Nanti pasti psikologinya terganggu. Ketika rugi nih ARB dihajar lagi, kena lagi ARB dihajar lagi gitu sampai amunisi habis. Ketika amunisi habis dibawa turun lagi, teman-teman cut loss gitu. Ketika cut loss harganya naik tinggi gitu. Ketika naik tinggi, teman-teman beli lagi di pucuk. Ketika di pucuk dibawa turun lagi gitu. Nah, jadi itulah ada pepatah yang mengatakan bahwa kok ketika gua beli harganya turun gitu. Ketika gue jual harganya naik gitu teman-teman. Nah ya, itu karena apa? Karena teman-teman tadi nggak ada strategi gitu. Nggak ada strategi untuk membaca pergerakan chart gitu. Jadi tadi untuk teman-teman psikologinya bagus, pertama pelajari dulu strategi udah pasti ya. Kalau teman-teman mau disiplin, kalau nggak ada strateginya, nggak ada rules-nya, nggak ada chart pattern-nya, contohnya nggak ada trading system, itu nggak bakal mungkin bisa gitu. Disiplinnya mau gimana orang nggak ada rules-nya gitu. Sama kayak anak teman-teman kalau di sekolahan bisa disiplin karena apa? Karena ada peraturan masuk sekolah jam 6.45 gitu. Kalau lewat dari 6.45 maka teman-teman kena apa namanya punishment gitu ya, kena hukuman gitu. Atau juga kalau nggak ngerjain PR maka kena hukuman dari guru seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa pakai hukuman-hukuman gitu. Contohnya ya misalnya kayak ini strategi gue buy on breakout. Pokoknya kalau harga sahamnya breakout baru gue entry gitu. Atau bisa juga teman-teman pasang advance order gitu ya. Advance order itu adalah ketika dia breakout satu tick teman-teman bisa pasang. Jadi kan teman-teman bisa pakai yang namanya itu fitur dari spot juga ya. Itu adalah namanya advance order, advance pay order. Bisa dibeli ketika dia lagi breakout gitu. Jadi teman-teman nggak harus pantau manual gitu. Karena kenapa? Nanti bisa telat. Karena buy on breakout itu cepat banget, kenceng banget teman-temannya, harganya bakal naik kenceng banget. Jadi strateginya gimana? Pakai advance order. Seperti itu pelajarin. Nah, nah terus yang kedua ada disiplin untuk cut loss. Harus pasang stop loss. Biar psikologi teman-teman terjaga gitu ya, terjaga dengan baik. Kalau misalnya harganya tembus dari support ya, teman-teman udah jual di stop loss, dia kena stop loss ya udah teman-teman jangan panik gitu. Kenapa jangan panik? Karena udah teman-teman udah tahu dari awal bahwa setiap trade itu ada probability untuk loss-nya gitu. Teman-teman udah hitung duluan meruginya segini gitu. Jadi kalau Koko sendiri ya untuk menjaga psikologi itu jadi tetap lebih bagus adalah harus ada trading system. Yang kedua harus tahu outcomes-nya gitu ya dengan cara berpikir yang benar, mindset bahwa trading is a probability. Trading gue tuh pasti bisa gagal juga gitu. Ketika gue gagal atau ketika gue rugi, berapa sih percentage atau uang yang gue rela untuk rugi? Ketika untung, berapa sih reward yang akan saya terima gitu. Jadi teman-teman harus ingat bahwa trading is a business. Nah ini dia tuh. Trading is a business ya, it's not a gambling gitu. Ya, kalau gambling kita nggak bisa nggak bisa ngatur money manajemennya dengan bagus gitu. Nggak bisa kita pakai the odds not in our favor gitu contohnya ya. Tapi kalau kita di trading, teman-teman bisa pakai risk reward ratio yang mengakibatkan bahwa teman-teman itu bisa mencapai yang namanya itu profit yang konsisten. Even though teman-teman dari 10 trade cuman bener 5 lagi rugi gitu. Tetapi dengan risk reward ratio yang bagus, 2% untung, 1% rugi, 5 kali 2 10%, 5 kali 1 5%, itu udah untung 5% teman-teman ya. Sementara bunga bank itu cuma berapa sekarang? Cuma 3-4%. Itu teman-teman udah bagus banget kayak gitu. Jadi ya psikologi itu hal yang penting untuk teman-teman kuasai dengan cara memiliki mindset yang benar dan juga trading system yang bagus. Gitu kok Philip. Oke, tadi udah dijawab ya cara ngatur psikologi. Yang pertama, punya trading plan dan stick to your trading plan. Yang kedua, pakai fitur advance order atau stop loss dan misalkan kalau mau buy kalau harganya breakout. Yang ketiga tadi yang udah disebutin juga sama Cole Wilson, trading is a business ya Cole Wilson ya. Jadi kita harus lihat nggak cuma rewardnya doang, tapi kita lihat juga dari sisi resikonya. Nah, ini banyak yang udah nanya nih Koko Wilson, kita jawabin beberapa pertanyaan dari Cuan Troopers ya Koko Wilson ya. Oke. Nah, Koko Wilson ada yang mau tanya nih, cara mengetahui akumulasi dari volume gimana ya supaya nggak kegocek gitu katanya. Oke. Nah, teman-teman untuk mengetahui akumulasi dalam volume itu teman-teman bisa melihat ketika harga nggak bergerak kemana-mana gitu teman-teman ya. Tetapi volumenya konstan kayak gitu. Jadi dia nggak gerak di mana-mana ya. Itu teman-teman bisa cek ya. Ini sebagai contoh itu kita bisa lihat ke saham BBKP contoh. Teman-teman bisa lihat di BBKP ketika di bawah ya. Itu gimana sih
pattern-nya gitu. Dia pertama kali itu ada sempat spike naik tinggi itu pada tanggal 2 Juni gitu. Itu sebesar 13%. Sebelum itu turun lagi gitu. Itu adalah confirmation bahwa ada pola akumulasi teman-teman di situ ya. Teman-teman bisa lihat di chart BBKP sebagai contoh gitu untuk teman-teman latihan gitu. Lihatin pattern volumenya. Oh, di situ volumenya tinggi, teman-teman ya, tinggi, tetapi ketika dia turun volumenya rendah gitu. Nah, itu namanya fase akumulasi. Jadi ketika dia naik volumenya tinggi, ketika dia turun atau rendah, itu namanya price volume analysis gitu. Nah, ketika naik tinggi tetapi ketika turun volumenya rendah, artinya apa? Artinya big money masih di dalam gitu teman-teman ya. Big money masih di dalam dan masih akumulasi pelan-pelan gitu ya. Ketika barangnya udah cukup, itu biasanya fase akumulasi itu agak panjang teman-teman. Semakin panjang semakin bagus. Contoh BBKP itu dia konsolidasinya ya di bawah itu dari bulan Mei sampai ke bulan Juli. Mei, Juni, Juli, 2 bulan teman-teman. Jadi semakin lama rentang dia ini konsolidasi, maka semakin kencang dia naik gitu ya. Itu contohnya BBKP juga atau IMAS contoh ya. Dia di bawah tuh udah lama banget teman-teman. Ini dia dari bulan Juni sampai bulan Agustus ya teman-teman. Juni, Juli, Agustus ya. Sekitar juga akhir Juli ya. Sekitar juga 1-2 bulan ya. Nah, jadi teman-teman bisa ngelihat bahwa di fase-fase itu, di fase major support itu adalah tetap titik akumulasi yang paling banyak dilakukan. Seperti itu kurang lebih Koko Philip. Oke, tadi udah terjawab ya pertanyaannya sama Koko Wilson. Nah, ini Koko Wilson ada yang nanya lagi nih. Berapa lama waktu hold yang direkomendasikan untuk trading nih Koko Wilson? Oke, teman-teman. Nah, jadi ada satu ya, apa namanya, di ini ya, yang apa namanya, slogan lah yang terkenal di trading. Let your profit run gitu. Nah, cut your loss short gitu ya, let your profit run. Artinya apa? Artinya ketika trennya masih ada, masih panjang gitu ya, masih belum ada tanda-tanda reversal, ya udah hold aja gitu. Contoh nih MLPL. MLPL dari harga berapa teman-temannya? Dari harga sekitar 80 sampai ke harga 500-an gitu. Nah, kalau teman-teman itu apa namanya let profit run itu kan sekitar beberapa bulan megangnya gitu, tetapi cuannya maksimal kayak gitu. Nah, jadi caranya adalah untuk hold-nya itu tunggu kalau Koko sendiri ya, tunggu dia sudah ada pattern reversal. Pattern reversal contohnya apa? Contohnya itu double top gitu. Oh, dia udah double top nih, udah tembus neckline-nya, ya udah berarti kita keluar dulu teman-teman ya. Oke, profitnya udah selesai kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batas waktu gitu. Jadi kalau selama dia masih uptrend terus, ya udah dibiarin aja. Contoh kayak DMMX kan, DMMX tuh dia lama banget naiknya gitu teman-temannya, atau Arto juga naik namanya lama banget naiknya. Selama ada pola reversal masih bisa hold, tapi kemarin Arto jebol dari supportnya gitu teman-teman, dari resistance supportnya gitu, maka keluar dulu. Contoh juga DMMX juga seperti itu kurang lebih Koko Philip. Jadi kalau teman-teman yang mau trading cepat gitu ya, pakai chartnya yang harian, yang menitan atau juga yang zaman gitu ya, maka teman-teman bisa take profit lebih cepat lagi gitu. Karena dia di apa namanya time frame kecil, maka dia juga pola-pola yang double top dan juga ada head and shoulder tuh terjadi juga di chart-chart yang ini, yang apa namanya time frame-nya kecil gitu. Jadi sesuaikan aja. Ketika teman-teman ngerasa udah cukup juga bisa take profit kok kayak gitu. Tapi kalau Koko sendiri adalah ketika dia masih uptrend ya udah biarin aja gitu, let profit run aja gitu. Oke, jadi tadi udah dikasih tahu ya. Jadi sebenarnya it comes down to preference kita masing-masing. Jadi kita trade berapa lama itu tergantung kita preference. Apa kita fast trade, apa kita swing trade, itu tergantung dari preference kita masing-masing. Nah, ini udah banyak banget nih yang nanya ke Wilson. Ada satu lagi ya, kita jawab satu lagi pertanyaan. Dan nanti kita akan bahas soal emiten-emiten yang menarik sama Koko Wilson. Yang terakhir ini ada yang nanya, Kok Wilson tips soal screening. Kita ada 700 lebih saham di IHSG nih. Koko Wilson kok bisa kasih rekomendasi saham yang bagus-bagus di telegramnya Super Cuan Troopers? Oke, jadi jawabannya teman-teman ya, rahasia teman-teman. Just kidding, bercanda ya. Oke, teman-teman, jadi bisa juga memakai fitur dari spot ya. Dari fitur dari spot itu teman-teman bisa pakai scanner gitu, scanner ya. Jadi teman-teman bisa klik scanner, download dulu ya di spot.sukoresequotes.com, klik scanner, terus teman-teman bisa ke yang namanya itu ke stokastik contohnya ya. Kenapa kita pakai indikator stokastik? Karena stokastik ini bisa menentukan yang namanya overbought sama oversold. Cari yang oversold teman-teman. Kita contohnya stokastik, terus kita klik ada yang below 20. Nah di below 20 ini teman-teman bisa short berdasarkan value gitu ya, berdasarkan volume gitu. Nah jadi volume tertinggi ini kita lihat ada beberapa saham yang menarik yang udah murah gitu, udah oversold.
Contoh nih, ada di sini BBKP gitu ya, BBKP muncul. Terus ada ESA, teman-temannya, ada BRMS gitu. Ada Wi-Fi, WIFI, untuk Koko kan kasih rekomendasi Wi-Fi gitu ya, WIFI. Terus juga ada yang namanya tadi BBKP juga udah kita rekomendasiin, ESA gitu. Karena emang secara teknikal dia murah di supportnya. Ya, teman-teman bisa pakai ya online trading spot.sequoia.com, download yang versi desktopnya teman-temannya. Kalau yang versi mobile belum bisa gitu. Yang di versi ininya, versi desktopnya, teman-teman bisa lihat di stochastic gitu. Yang di below 20 itu murah dan teman-teman bisa gabungkan dengan technical stochastic. Itu adalah ketika dia bentuknya pola double bottom gitu, atau dia ketika inverse head and shoulder gitu, candle-nya udah hammer, maka teman-teman bisa pakai contohnya itu adalah saham-saham yang di sini tadi untuk ini tadi, untuk swing trading teman-teman semuanya. Gitu Koko pilih. Oke, tadi udah dijawab juga ya sama Koko Wilson. Tapi formulanya nih, tentu aja Koko Wilson kan sebagai trader punya formula racikan sendiri. Cuan troopers yang mau belajar cara screening harus punya formula racikannya sendiri. Karena di fitur spot scanner ini keren banget. Bisa cari dari candlestick, dari volume, dari stochastic. Ini banyak banget dan udah lengkap banget di aplikasinya Sukor. Nah, nggak kerasa ya kita udah overtime 5 menit nih Koko Wilson. Nah, thank you banget nih buat semua cuan troopers yang udah ikut. Nah, terakhir nih dari Koko Wilson. Tadi Koko Wilson sempat bilang IHSG itu membentuk candle Morningstar, yang artinya akan ada segala harga reversal menuju lebih bullish. Nah, dari Koko Wilson sendiri, sektor-sektor apa aja sih yang bisa dilirik sama cuan troopers ke depannya nih Koko Wilson? Oke, teman-teman, yang pasti pertama perbankan ya, teman-teman ya. Perbankan itu mencatatkan double digit loh grow-nya secara fundamental untuk tahun ini gitu, semester pertama gitu. Teman-teman bisa lihat itu ada BBNI, BBRI, BMRI, BRIS gitu ya. Mereka pun itu secara teknikal menarik gitu. Jadi bisa teman-teman mulai akumulasi lagi gitu ya. Saham-saham yang fundamentalnya bagus gitu, yang mau untuk hold jangka panjang itu blue chip itu belum ini kok teman-teman, belum habis. Tenang, blue chip itu belum habis gitu. Karena mereka secara fundamental juga bagus dan juga mencatatkan kerja positif ya di tengah-tengah ancaman dari bank digital gitu. Tetapi mereka masih bisa ini kayak BCA deh contoh. BCA pun udah meluncurkan ininya teman-temannya Blue Bank-nya dia gitu ya, Blue ya nama ininya, bank digital bank-nya kayak gitu. Nah teman-teman kalau yang jangka panjang bisa tamatin saham BBCA, udah otomatis ya, itu bagus banget. Itu yang kedua ada BBRI ya, teman-teman bisa perhatikan. Ketiga juga ada yang ada BMRI, BBNI, pokoknya the big four banks itu teman-teman bisa koleksi, akumulasi mulai dari sekarang seperti itu. Nah yang kedua itu ada yang second liner bank, teman-temannya bisa diperhatikan kayak BBTN gitu. BBTN juga murah, BJTM sama BJBR, ini bank daerah yang fundamentalnya bagus. Atau yang kalau pengen di digital bank gitu ya, contoh itu kita teman-teman bisa lihat ada BEX ya. Saham BEX itu masih murah gitu secara teknikal, menarik. Hari ini udah naik 6%, teman-teman kita udah rekomendasiin sekitar 2 hari yang lalu karena dia udah di ininya di supportnya gitu ya. Terus juga kita teman-teman bisa lihat ada BBKP ya. BBKP di support teman-temannya, dia udah bentuk pola double bottom, udah breakout dan retest. Maka ini adalah menarik untuk teman-teman perhatikan juga. Gitu. Selanjutnya sektor yang menarik lain adalah dari sektor properti nih. Properti ini juga udah kelihatan bahwa udah semakin reverse gitu teman-teman dari downtrendnya gitu. Bisa teman-teman amati, kita udah rekomendasiin ya SMRA gitu, BSDE gitu teman-teman ya, APLN gitu. Dan kenapa? Karena ya sekarang mall juga udah buka ya teman-teman, kata positifnya gitu, mall udah buka, PPKM diturunkan gitu, jadi udah boleh buka lagi. Kapasitas semakin ditinggikan. Ini emiten-emiten berbasis mall seperti Pakuwon juga gitu ya teman-teman, itu menarik untuk teman-teman perhatikan. Itu properti ya. Yang ketiga sektor teknologi. Pasti sektor teknologi ini adalah masa depan IHSG teman-teman. Kalau kita lihat adalah di Amerika Serikat sana yang menjadi penguasa bukan lagi sektor banking ya, tapi ada sektor teknologi seperti Apple, Microsoft, Facebook, Google gitu teman-teman ya, dan teman-teman yang lainnya gitu. Nah jadi untuk sektor teknologi Indonesia sendiri gitu, ada saham yang baru IPO gitu ya, Bukalapak ya teman-teman, buka ya. Saham Buka ini udah mulai menarik karena dia udah bikin ya, udah breakout kemarin dari resistensinya, sekarang udah bikin base baru. Saham Buka itu boleh teman-teman akumulasi seperti itu. Jadi banyak nih takut nih saham Buka gitu karena ARB, yaitu karena belinya ini waktu lagi downtrend deres teman-teman. Kalau belinya waktu deres-deres ya dibawa turun dulu gitu. Tapi ini secara teknikal potensinya udah bagus teman-teman. Ingat potensinya ya. Apakah akan naik terus kok? Belum tentu teman-teman, tapi secara teknikal udah menarik gitu. MTech pun bisa teman-teman lihat bahwa dia udah memantul dari supportnya dan potensi membentuk pola
kita lihat itu namanya minor cup and handle teman-teman ya untuk MTEK gitu. Itu teknologi. Terus saham otomotif ya. Otomotif itu saham IMA sudah jalan teman-temannya, tetapi dia juga bikin corrections. Itu ada potensi bikin pola continuations dan menarik untuk diperhatikan. Itu adalah dia agak liar ya teman-teman saham IMAS ya. Kalau teman-teman pengen yang agak lebih stabil itu bisa beli saham ASI. ASI itu juga patternnya bagus. Secara kita lihat secara chart itu saham ASI sekarang menarik ya untuk teman-teman koleksi, terutama yang pengen jangka panjang gitu. Dia polanya juga double bottom teman-teman ya, dan membentuk base inversion and shoulder gitu. Terus ada juga saham konstruksi ini teman-teman. Oh, konstruksi ini kok nggak naik-naik kok ya dari Januari effect sampai sekarang tuh masih terjun bebas teman-teman ya, turun jauh banget dari 50% lebih. Tetapi secara teknikal dia tuh udah berada di support kuat gitu. Udah patternnya tuh udah kayak di tadi kita bilang di major support. Teman-teman bisa koleksi ya, pilih aja salah satu. Ada PTPP, Wika, Waskita, dan juga satu lagi Adikarya teman-teman ya. Terus juga di saham CPO ya. Oh, sebelum ke CPO kita ke coal dulu, ke batubara. Harga batubara ini mencatat rekor tertinggi terus teman-teman. Tetapi harga sahamnya masih murah kayak gitu ya, masih belum bereaksi banget gitu. Nah ini kesempatan buat beli. Tadi kita udah lihat bahwa PTBA gitu ya, saham Harum gitu atau juga saham ITMG udah naik teman-temannya, udah memantul gitu dan ada potensi untuk mencetak penguatannya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, PTBA kita udah rekomendasikan juga di grup Cuan Troopers. PTBA Harum itu beberapa hari yang lalu ya, jadi udah voting profit buat Cuan Troopers semuanya, congratulations, itu harga menarik banget. Dan juga saham-saham yang lain itu bisa diperhatikan adalah saham media ya. Saham media itu ada saham MNCN teman-teman. MNCN ini kalau dibandingkan SCMI masih tertinggal ya, dan upside-nya banyak teman-teman. Dia pattern-nya itu adalah inverse second shoulder. Bisa teman-teman perhatikan, atau induknya BMTR seperti itu. Terus di nikel gimana nih? Kok nikel juga menarik ya. Harga komoditas cenderung menguat teman-teman tahun ini ya. Jadi di nikel itu ada saham Inco dan Antam. Bisa teman-teman pilih Inco atau Antam. Dua-duanya menarik ya. Inco secara fundamental bagus, begitu juga Antam ya, untuk teman-teman koleksi gitu. Patternnya dia juga lagi berada di supportnya gitu. Atau di saham Tins gitu ya. Saham Tins juga menarik. Nah, ada yang nanya agro juga ya. Yang nanya agro sama BRIS di perbankan bagus kok teman-teman patternnya ya. Dia BRIS terutama itu masih tertinggal dan dia berpotensi untuk membentuk namanya double bottom dan testing di major supportnya teman-teman. Selanjutnya apa lagi nih? Di CPO juga yang menarik teman-temannya. Di CPO itu yang menarik ada pilihan kita, ada LSIP ya. LSIP menunjukkan penguatannya ya pada hari ini, patternnya bagus. Selain itu juga ada AALI ya, Astra Agrolestari yang menarik, serta ada SIMP ya, Salin Infomas Putra teman-teman. Jadi untuk pertowuran ya, Koko sukanya saham tower gitu, saham tower, dan juga pasti satu lagi ya nggak asing lagi buat teman-teman Tebik ya. Saham Tebik dan tower ini juga ini ya fundamentalnya bagus, story-nya oke, dan satu lagi juga Sen gitu. Tapi Sen ini udah ini teman-temannya udah naik tinggi gitu. Jadi volatilitasnya tinggi banget. Jadi yang menarik itu masih adalah di tower dan juga di Tebik teman-teman kayak gitu. Terus apalagi nih sektor-sektor yang menarik ya. Dari poultry ya atau consumer ya, poultry itu yang menarik Java ya. Java itu menarik, bisa teman-teman perhatikan, atau juga Cepin. Nah, dari consumer teman-teman bisa lihat Hoki ya. Saham Hoki ini menarik juga, kita udah rekomendasiin saham Hoki dan saham Aisa juga secara teknikal bisa dimanfaatkan untuk short term trading. Kayak gitu kurang lebih Koko Philip ya. Jadi sebenarnya itu banyak banget saham-saham di IHSG murah ya teman-teman ya. Dan juga kalau dilihat dari chart pattern-nya, IHSG pun confirm gitu ya, mendukung gitu dengan pola candle yang sekarang seperti itu. Jadi ya teman-teman ya, ERA juga tadi ada yang nanya ERA juga bagus di supportnya seperti itu. Jadi yang mungkin harus teman-teman agak lebih takut itu adalah yang bank-bank digital gitu, yang naiknya ini ya, yang udah volatile banget gitu, itu rawan koreksi teman-teman ya, karena dia secara teknikal juga banyak kan udah dipucuk. Contohnya nih BBYB, kok BBYB ini sih merah sih, padahal IHSG hari ini naiknya 0,8% gitu. Tapi BBYB malah ARB, teman-teman. Kok gitu? Ya emang karena secara teknikal dia mahal gitu, teman-teman ya. Jadi BABP juga kok merah gitu. Emang secara teknikal juga koreksi wajar gitu. Jadi ya banyak saham-saham yang murah lainnya.